Pagi semuanya. Selamat datang di stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya sebagai perakirawan di stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat. Baik, kita langsung belajar aja ya. Jadi kita mengenal cuaca dan iklim. Next. Nah, cuaca adalah kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Jadi cuaca ini adalah kondisi atmosfer di waktu yang singkat dan tempat tertentu. Jadi tempatnya ini adalah sempit gitu, nggak luas gitu, cakupan areanya. Kemudian unsur-unsur cuaca yang kita amati adalah suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan kecepatan awan. Jadi teman-teman kan sudah ini ya, pengenalan peralatannya ya. Dan sudah tahu maksudnya cara membacanya gitu ya. Next. Nah, kemudian iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu panjang, biasanya itu minimal 30 tahun. Iklim di Indonesia ini adalah iklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu dua musim utamanya adalah musim hujan dan musim kemarau. Next. Nah, jadi cuaca dan iklim ini tidak semerta-merta dia terjadi cuacanya hujan ataupun kering gitu. Jadi di Indonesia ini ada 4 faktor pengendalinya, yaitu El Nino La Nina, suhu perairan Indonesia, dipolmon positif dan dipolmon negatif, angin musim timuran dan angin baratan. Saya mau tanya dulu sama adik-adik, ini semester berapa? Semester 4. Oh, berarti banyak juga ya? Yang sebelumnya soalnya semester 4 juga. Berapa kelas? 3 kelas. Oke. Ada yang pernah dengar El Nino atau La Nina nggak? Pernah. Kalau El Nino itu apa? Suhu panas. Terus apa lagi? Apa? Kekeringan ekstrim. Gagal panen. Oke. Ada lagi? Nah, kalau La Ninanya? Kalau La Ninanya ada? Enggak. Baik, jadi El Nino ini adalah kondisi di mana curah hujan di wilayah Indonesia itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena suhu perairan di Pasifik itu lebih hangat. Suhu perairan di Pasifik lebih hangat, jadi awan itu menuju ke Pasifik. Jadi hujannya itu ada di lautan Pasifik. Nah, di Indonesia dia tidak terjadi hujan. Sedangkan La Nina itu kebalikannya. Kondisi permukaan air di Pasifik itu dingin dan di Indonesia hangat. Jadi awan itu menuju Indonesia, di mana itu akan menambah curah hujan di Indonesia. Jadi ketika terjadi musim hujan, itu terjadi El Nino, maka curah hujannya akan kering. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar kemarau panjang. Nah, bisa aja kemarau panjang itu yang menyebabkan adalah El Nino. Sedangkan ketika musim kemarau terjadi La Nina, itu biasanya ketika musim kemarau itu dia banyak hujannya. Jadi kita bisa kadang-kadang kita pernah dengar adalah kita tidak ada musim kemarau di wilayah kita, begitu, karena ada pengaruhnya La Nina. Jadi El Nino sama La Nina itu seperti itu ya. Kemudian suhu perairan Indonesia. Jadi ketika suhu perairan Indonesia itu hangat, itu di Indonesia akan terjadi hujan. Sedangkan suhu perairan Indonesia itu dingin, dia akan mengurangi curah hujan. Kemudian dipolmon positif dan dipolmon negatif. Jadi ketika dipolmonnya positif, itu awan akan menjauhi Indonesia dan Indonesia akan kering, gitu, atau curah hujannya akan berkurang. Sedangkan kalau dipolmon negatif, itu curah hujannya dia akan menuju Indonesia atau pertumbuhan awannya ada di Indonesia. Jadi curah hujan di Indonesia akan meningkat. Nah, ketika terjadi angin musim timuran, itu anginnya dari Australia menuju Asia. Di Indonesia akan biasanya terjadi musim kemarau kalau banyak angin musim timuran. Sedangkan kalau angin musim baratan, itu anginnya akan berasal dari Asia ke Australia, di mana
curah hujannya itu terjadi pada saat angin musim barat, karena uap air itu banyak dibawa dari Asia menuju Australia begitu. Nah, saya mau nanya, ketika musim timuran atau baratan, yang mana lebih panas? Ketika musim timuran itu kan kemarau, musim angin baratan itu musim hujan. Jadi mana suhu paling panas yang teman-teman rasakan? Di area selatannya Lombok. Ada selatan Lombok. Pada saat musim apa? Hujan apa musim kemarau? Teman-teman ngerasain musim kemarau, yang ngerasain panas, paling panas musim kemarau, bisa angkat tangan? Angkat tangan aja gak apa-apa, enggak saya tunjuk. Yang selatan kok ya. Oke, kalau yang pada saat ini musim hujan, oke, terus yang nggak angkat tangan sama kayaknya ya, sama-sama panas. Baik, kalau menurut data, ketika terjadi musim hujan itu kita memiliki suhu paling tinggi. Contohnya saja di Lombok itu suhu tertingginya adalah 33 ketika musim hujan. Sedangkan di Pulau Sumbawa itu bisa sampai 35 ke 36 derajat Celcius. Yang teman-teman rasakan ketika di Mataram siang hari itu suhunya adalah 30, 31 ke 32 derajat Celcius. Itu pada saat musim hujan. Sedangkan musim kemarau dia biasanya lebih dingin. Kenapa seperti itu? Karena ketika musim kemarau, anginnya dari timuran, angin itu dari Australia menuju Asia, di mana Australia itu terjadi winter atau musim dingin. Angin yang dibawa dari Australia itu angin dingin kering menuju Indonesia. Itu kenapa ketika musim kemarau teman-teman merasakan ketika malamnya itu dingin sekali. Karena itu, karena anginnya itu dari Australia, di mana Australia itu adalah musim dingin atau musim salju. Sedangkan ketika musim hujan itu banyak ada tutupan awan. Jadi panasnya itu terpantul dari permukaan, kan dari matahari ke permukaan ke awan permukaan ke awan, seperti itu. Makanya kenapa pada saat musim penghujan teman-teman ngerasa pengap, karena panasnya itu memang terperangkap di dalam, seperti itu. Next. Nanti kalau teman-teman mau nanya bisa langsung angkat tangan. Apa itu musim? Musim adalah periode waktu tertentu dalam satu tahun yang memiliki pola cuaca khas dan berulang secara teratur. Nah, Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, saya mau tanya, kenapa disebut musim hujan dan kenapa disebut musim kemarau? Kenapa disebut musim hujan? Ada yang bisa jawab? Enggak, bukan aku angkat tangan, jawab gitu. Angkat tangan. Ada? Dari garis hujan, Pak. Oke, garis hujan. Kalau musim kemarau sering kemarau. Jadi hujan kadang hujan. Oke. Saya tanya, kalau musim durian artinya apa? Nah, seperti itu. Jadi ketika musim hujan itu lebih banyak hujannya dibandingkan keringnya. Ketika musim kemarau itu lebih banyak keringnya dibandingkan hujannya. Ya. Jadi tidak selalu musim kemarau itu tidak ada hujan. Pasti musim kemarau itu ada hujan, hanya saja intensitasnya lebih sedikit, gitu. Jangan musim hujan sama seperti itu, gitu. Bisa aja sehari itu ada hujan, gitu. Besoknya nggak hujan, terus hari ketiganya itu ada hujan lagi, gitu. Tapi kita lihat juga intensitas hujannya untuk menentukan apakah itu musim hujan atau musim kemarau, gitu. Next. Nah, ini grafik peningkatan suhu udara rata-rata di NTB. Teman-teman udah diajarin perubahan iklim atau pemanasan global? Belum ya? Oh, beda ya sama yang sebelumnya. Soalnya sebelumnya udah diajarin kan aja. Jadi beda kelas. Baik. Ini kalau banyak kita lihat kondisi di Lombok Tengah suhunya
ada kenaikannya cukup signifikan. Di Lombok Tengah suhunya kenaikannya cukup signifikan, di Kediri juga cukup signifikan kenaikan suhunya. Jadi kalau teman-teman ini dengan pemanasan global itu yang dipikirkan teman-teman itu apa? Efek rumah kaca lagi. Iya bisa, tapi sekarang udah ganti. Dia udah nggak pakai freon yang lama, ya begitu pemanasan global. Sekarang apa? Kendaraan bisa, polusi. Tapi teman-teman tahu nggak pemanasan global itu? Ini kan kalau kita lihat kenaikan Lombok Tengah itu dia hanya 0,0037 derajat Celcius. Itu kecil sekali kan? Kalau banyak untuk suhu gitu, nggak terasa. Kita kan terasa itu 1 derajat Celcius ya, dari 31 ke 32. Kalau banyak 31,00037 terus naik jadi kayak gitu kecil banget gitu, dari 31 ke 31,00037. Nah pemanasan global ini itu adalah seperti teman-teman semuanya atau kodok lah kita bilang itu. Kodok itu masuk ke dalam sebuah panci, kemudian masuk dalam panci, taruh di atas kompor, apinya dibikin kecil. Seperti itu. Nah, api yang kecil ini adalah kenaikan suhunya. Kalau apinya besar, berarti kan kenaikan suhunya besar ya. Ini 0,0037 ini dia apinya kecil. Lama itu terus. Kodok itu ya biasa aja awalnya. Air mulai menghangat, dia nggak terasa air. Akhirnya kodoknya itu mulai mati lemas dan airnya mendidih. Nah, seperti itulah pemanasan global. Makanya kenapa di rapat-rapat itu seperti COP, rapat-rapat internasional itu seperti IPCC itu menjaga agar kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Seperti itu. Karena dampaknya memang, anggaplah teman-teman ini disiram air dingin, hangat seperti panas, itu baru mulai terasa kan. Tapi kalau punya teman-teman, maksudnya nggak terlalu terasa karena badan sudah beradaptasi. Tapi bagaimana jika teman-teman dari air dingin terus disiram pakai air mendidih, seperti terasa kan? Nah, seperti itu. Nah itu pemanasan global. Tapi yang kita tidak rasakan adalah cuaca itu yang berubah pelan-pelan seperti itu. Dulu hujan itu hujan itu 100 mili selama 1 bulan. Sekarang cuacanya 100 mili juga 1 bulan. Bedanya adalah dulu apa? 300 mili 1 bulan. Jadi dulu itu hujannya 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili, terus 10 mili. Itu sampai akhir. Sekarang hujannya 300 mili 1 hari. Terus tanggal 2 sampai tanggal 30 nggak ada hujan. Itu kenapa kita sering mendengar berita itu banyak terjadi banjir. Karena hujannya sekali langsung ekstrim, gitu, seperti ya. Itu yang berubah iklimnya. Kalau pemanasan globalnya tadi contohnya yang kodok tadi itu. Nah, Lombok Tengah dia ada kenaikan suhu, Kediri, Lombok Barat juga ada kenaikan suhu yang cukup signifikan. Nah, Sumbawa ini yang paling tinggi kenaikan suhunya. Kalau dilihat paling tinggi kenaikan suhunya. Akan tetapi berbeda dengan di Bima. Ada yang di Bima, dari Bima? Dari Bima. Di Bima ini dia malah suhunya turun. Nah, mungkin kita rasanya panas banget gitu kan dulu, tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur menurun kita dilihat dari datanya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya di bumi ini kan ada keseimbangan. Jadi maksudnya gini, ketika di Indonesia wilayah A ini dia pasang, di wilayah lain pasti surut. Anggaplah kayak tadi yang dari Nulanina, di wilayah Indonesia ada hujan, tapi di wilayah Pasifik yang hujannya besar. Nah seperti itu. Jadi keseimbangan, cuma bedanya di intensitasnya aja, gitu. Next. Nah, ini grafik peningkatan curah hujan rata-rata di NTB. Tadi yang di Lombok Barat dia panasnya meningkat, sedangkan curah hujannya juga meningkat. Meningkatnya 0,056 mm. Kemudian Lombok Tengah juga ada peningkatan curah hujan. Kemudian next. Bima dia ada peningkatan juga curah hujan. Gitu. Jadi nanti Bima ini jika terus ada